Shalom saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Selasa 16 Mei 2017 pada Pekan Paskah yang kelima. Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Lebih lengkapnya para saudara, Shalom Aleichem. Damai sejahtera dari Tuhan besertamu. Hari ini Yesus juga menyatakan diri sebagai shalom bagi para murid. Kehadirannya membawa shalom, damai sejahtera. Shalom merupakan satu kata yang sangat penting. Tetapi harus diterjemahkan dengan dua kata ke dalam bahasa Indonesia. Damai sejahtera. Bahkan kata damai sendiri tidak bisa atau belum cukup menggambarkan pengertian yang mendalam dari shalom itu. Harus diterjemahkan dengan dua kata sekaligus. Damai sejahtera. Damai kalau tidak sejahtera itu juga bukan shalom. Sejahtera tapi kalau tidak ada damai juga bukan shalom. Jadi kedua syarat itu harus terpenuhi dalam diri seseorang sehingga ia bisa merasakan shalom. Maka damai sejahtera merupakan dua hal yang utuh, tidak terlepaskan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara kasih, hari ini Yesus menyatakan dirinya sebagai shalom. Dia katakan kepada para murid yang gelisah, yang khawatir, yang ketakutan ketika mereka kehilangan Yesus. Yesus mendobrak pintu yang terkunci dan dia berkata kepada para murid, damai besertamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Luar biasa para saudara. Shalom yang dari Yesus ini pada akhirnya mengubah para murid. Dari penakut menjadi pemberani. Dari yang tertutup menjadi berani untuk mewartakan Yesus sampai kemanapun. Dalam kehidupan dewasa ini, nilai-nilai dunia seringkali menawarkan damai. Menawarkan sejahtera, tapi tidak seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena apa? Karena yang mereka tawarkan hanyalah nilai-nilai kesementaraan. Seringkali orang mereduksi atau menjelaskan shalom itu dengan harta berlimpah, punya ketenaran, dikenal oleh banyak orang, punya kekuasaan. Bukan seperti itu para saudara. Shalom yang dibawa oleh Yesus. Shalom mencakup keseluruhan. Dan yang terutama, Yesus memberi shalom kepada seluruh dunia. Kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada para murid. Bukan hanya kepada kelompok tertentu. Tetapi kepada seluruh dunia. Jadi para saudara dan saudari yang terkasih. Terlebih halnya kita para pengikut Yesus. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi. Kita sudah merasakan pengalaman shalom bersama Yesus ketika kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dari Paskah. Apakah para saudara, kita mau menjadi pembawa-pembawa shalom di dunia sekarang ini? Anda bisa lihat, contoh kecil saja. Di media-media sosial banyak beredar ujaran kebencian. Banyak orang mengejek kelompok tertentu, mendiskreditkan kelompok tertentu, menyalahkan orang-orang tertentu, bahkan mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kelompok bangsa kita menjadi terpecah. Mereka tidak menjadi pembawa shalom, meskipun mereka beragama, meskipun mereka mengaku dirinya sebagai penganut Tuhan. Orang Kristen tidak boleh demikian. Kalau kita mau menjadi pembawa shalom, tentu ujaran-ujaran yang kita ungkapkan adalah ujaran kelembutan, bukan kekerasan. Karena kelembutan membuat orang lain berubah dengan cara yang luar biasa. Tapi kekerasan tidak mengubah apapun. Dunia kita sudah terlalu keras. Bangsa kita sudah diliputi oleh kebencian yang begitu mendalam. Antar kelompok, suku, agama, ras. Bagaimana Tuhan mau datang dengan membawa shalom kalau kita tidak membuka hati kita kepadanya? Mari kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi pembawa damai.
Tentu kita akhir-akhir ini terbagi dalam dua kelompok ya. Kita tahu apa yang terjadi di Jakarta ini, belakangan ini. Tapi saya justru sangat tertarik karena banyak orang memberikan reaksi yang sungguh luar biasa. Menyalakan lilin di berbagai tempat. 1000 lilin di berbagai kota dinyalakan. Mereka ingin damai. Mereka ingin shalom. Mereka ingin bangsa kita ini tidak lagi terpecah belah. Mereka ingin bangsa kita ini bersatu padu. Semoga kita juga bisa menjadi pembawa lilin-lilin kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Orang Kristen harus menjadi pembawa kedamaian itu. Maka para saudara, mari kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kita, di rumah kita, di lingkungan pekerjaan kita, terlebih di masyarakat yang kita cintai, dan terutama di negeri Indonesia yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati Anda.